Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Prof. Imam, saya tanya tentang Al Zaitun. Jadi ini dari sisi alumni dan orang tua. Jadi saya dengar Prof. Imam didatangi orang tua yang anaknya mondok di sana ya? Iya. Oh iya. Terus kemudian kalau saya melihat di YouTube yang lain, ternyata alumni Al Zaitun itu baik-baik saja gitu. Kalau toh itu ada beberapa orang yang nongol di media, jelek-jelekan itu, kok ya ada gitu loh. Tetapi ternyata dia hanya 1-2 tahun di sana. Lah yang saya tonton yang lain itu wanita ini, ibu itu 16 tahun di sana. Bahkan sampai sekarang anaknya masih mondok di sana, anak angkatnya mondok di sana. Artinya apa? Ya ternyata ya yang ramai itu hanya medsos. Saling menyalahkan itu bukan fakta, ngoten lho. Jadi ramainya itu di medsos dan media. Jangan-jangan maaf nggih, media-media mainstream itu mengatakan bad news is good news. Jadi berita yang viral itu menjadi berita yang baik gitu lah. Itu kan mengerikan kalau seperti itu. Sasarannya kan Al Zaitun. Ada yang mengatakan ini untuk mengalihkan isu. Terus pun menurut jenengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulih-pulih saja Mas Habib, orang menduga-duga apakah ini untuk mengalihkan isu gitu kan. Tapi itu kan hanya orang-orang yang menduga-duga, biasanya menganalisis apa yang akan terjadi. Apalagi ini persoalan laki-lakinya di tahun-tahun politik gitu ya, wajar-wajar. Tapi apakah itu seperti itu yang benar gitu kan, kita juga tidak tahu gitu ya. Kita tidak tahu. Memang begini Mas Habib, itu ada setelah saya wawancara dengan teman-teman di Jakarta itu, pakai Zoom itu tentang Al Zaitun ini, itu lalu ada orang yang datang ke sini Mas Habib, wali murid, itu ada kalau tidak salah ada 5 orang yang datang ke sini ini. Bersamaan, mungkin sudah janjian. Satu diantaranya dari Malang, di sini di dekatnya stadion sana, stadion Malang ini apa? Orang elit kalau gitu, di perumahan besar. Di perumahan itu, lalu kemudian ada dari Sidoarjo. Di Sidoarjo itu bernama Pak Rudianto, saya kira tidak keberatan beliau disebut namanya. Pak Rudianto, lalu kemudian bersama 3 dari dekatnya stadion sana, rumahnya di Gunung Buring ya. Lalu kemudian diikuti beberapa 3-5 orang kalau tidak salah ke sini ini ya. Dia katanya senang dengan saya nyebut-nyebut bahwa Al Zaitun itu adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah urusan generasi yang akan datang gitu kan. Kami ini sesungguhnya menjadi kebingungan sendiri gitu. Mana yang jelek gitu kan dari Pak Rudianto itu gitu. Nah, Pak Rudianto itu punya anak 6 di sana semua. Anak 6 di sana semua. Ya Allah. Mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, nomor 6 itu ada di sana semua. Yang lain-lain itu sudah lulus, tinggal yang masih ada di sana 1 gitu kan. Saya juga tanya, apa banyak teman-teman dari Jawa Timur ini. Di Jawa Timur itu alumninya sudah 630. Alumninya. Sudah banyak. Yang sekarang sedang sekolah di sana itu lebih dari itu. Ada 218. Yang sekarang masih sekolah ada sana. Di pondok itu. Itu ada 218 katanya dia itu. Memang rupanya ada organisasi perkumpulan wali murid yang rapi. Coba begitu saya tanya, itu kan wali murid kok tahu? Karena ada kelompok wali murid. Jadi memang yang diatur itu tidak saja yang ada di Al Zaitun, tetapi juga di kota-kota wali murid itu juga di organisasi saling ketemu seperti itu kan. Itu kan juga luar biasa. Itu sudah kelebihan tersendiri gitu kan. Biasanya wali murid kita ini kalau udah selesai. Lalu kemudian saya kan juga menafsir ya, menilai ya, kalau satu orang anaknya sampai 6 disekolahkan ke sana itu kan berarti puas ya wali murid itu.
Sebab kalau anak yang pertama, kemudian yang kedua itu kurang bagus, kan tidak akan mungkin nyekolahkan yang ketiga, apalagi yang keempat. Ini sampai yang keenam, coba bayangkan itu. Lalu saya tanya kelebihannya apa Pak Rudianto gitu. Dia bilang anak saya kok jadi bagus ya, dengan orang tua, lalu kemudian dengan bapaknya, dengan ibu, dengan saudaranya, dengan tetangga, lalu kemudian juga menjadi aktivis masjid, ya kan. Kegiatan-kegiatan di masyarakat ada di masjid dia juga tampil. Dia ngakunya seperti itu. Saya belum sampai ke rumahnya, tapi kan Mas Habib tanya apa yang datang rumah itu bicara apa gitu. Bicara seperti itu. Bagus. Bahkan ada yang pertama itu di kerjanya di mana di Surabaya jadi pengusaha, lalu kemudian ada juga yang di Bima sana ikut suaminya. Lalu kemudian umumnya wirausaha. Dan itu membantu pemerintah sebenarnya. Jadi ya itu membantu pemerintah. Maka saya juga tidak antri menjadi PNS itu. Saya juga goda-goda. Kalau Bapak tahu alumni yang 630 itu kira-kira yang bermasalah itu kan. Yang bermasalah kenal enggak? Saya kok malah enggak pernah dengar dalam pertemuan-pertemuan wali santri itu. Prof Imam dia nanyakan begitu. Ya kalau itu sudah baik itu kan, ya kenapa Bapak ragu-ragu? Walaupun misalnya ada apa namanya media sosial isu mengatakan begitu kan. Sekolah ini kan kalau kita sudah yakin ya kita sendiri. Ya itu aja. Kita aja itu sudah menjadi perlu pilihan. menuruti media sosial. Gitu. Nggak perlu lalu. Tapi Bapak kan putra-putrinya kan juga jadi pengusaha. Artinya punya kebebasan dari sisi ekonomi. Gitu. Karena itu tidak ada masalah gitu kan. Bahkan lalu kemudian saya juga nanyakan Mas Habib. Apakah dalam keberagamaan misalnya kan ada ya. Ada lulusan dari mana Jerneh misalnya kan ada orang istighosah dilarang, lalu kemudian apa namanya ziarah kubur tidak boleh, lalu kemudian puji-pujian tidak boleh, lalu kemudian kalau ada acara-acara keagamaan secara kultural tidak boleh, itu bid'ah. Dan itu yang begitu. Kalau begitu kan lalu saya jadi pikiran malahan itu pikiran saya kenapa kita ini kok menyekolahkan ke Pakistan, kita kok nyekolahkan jauh-jauh ke sana. Ke Mesir, kita nyalahkan ke Maroko, kita nyekolahkan ke berbagai negara-negara yang lain. Kalau pulang lalu kemudian melahirkan masalah-masalah itu, yang itu juga mengkafir-kafirkan orang. Itu juga jadi rumit gitu loh. Makanya lalu pikiran saya, kenapa lalu kemudian kita yang bermutu-mutu ini kita anak pinakan, lalu kemudian kita mengundang anak-anak dari berbagai belahan dunia belajar di Indonesia. Itu. Untuk apa? Agar orang Indonesia ini tidak mengirim sekolah ke luar negeri. Sebab juga begini Mas Habib. Orang-orang Indonesia ini karena sudah dilabeli bahwa di luar negeri itu hebat gitu kan. Walaupun tidak hebat dia kan merasa bangga kalau anaknya belajar di Yaman, anaknya belajar di Pakistan, anaknya belajar di Aljazair, anaknya belajar di Mesir kan itu. Padahal setelah pulang nanti juga belum tentu semua beres. Semua beres. Nah, karena itu kalau menurut saya Indonesia yang negara Pancasila kayak begini ini, itu kita jangan bangga kalau menyekolahkan anak luar negeri, tapi kita menjadi bangga kalau kedatangan orang luar negeri sekolah di sini. Saya ngomong begini ini bukan lalu teori Mas Habib. Saya dulu sudah laksanakan ketika saya memimpin UIN Malang. Saya enggak suka sebetulnya kalau belajar agama lalu kemudian harus ke berbagai negara. Lalu kemudian kalau pulang juga tidak lalu kemudian menjadikan dingin, kadang-kadang juga bermasalah. Akhirnya saya berinisiatif bagaimana saya membalik keadaan dari mengirim ke luar negeri belajar agama, menjadi bagaimana kita didatangi dari berbagai negara sampai 32 negara Mas Habib dulu itu. Sampai 32 negara. Kalau itu belajar misalnya tentang teknologi, belajar sains ya, karena kita memang masih ketinggalan. Boleh-boleh aja. Kita ke Amerika, kita ke Australia, kita ke Eropa, boleh-boleh aja. Tapi kalau persoalan-persoalan agama itu menurut saya, kita ini beragama sudah lama kok. Kita ini bangsa Indonesia itu, iya orang Indonesia itu kan juga sudah sangat dikenal ya keulamaan Indonesia ini. Kenapa kok kita lalu kemudian belajar ke berbagai tempat yang agama sendiri kan mestinya kan harus links ya,
dengan apa namanya, sambung dengan kulturalnya itu loh. Ya, itu yang kalau nanti datang lalu kemudian tidak ngerti kultur Indonesia, nanti kalau kan jadi masalah. Makanya ini agak menyimpang sedikit, Mas Habib. Saya ini dulu itu punya keinginan gini, Mas Habib. Indonesia yang negara yang majemuk, yang plural, begitu itu, yang berpancasila, dan itu menjadi kebanggaan kita, gitu. Pikiran saya gimana kalau Indonesia itu menjadi guru, guru bangsa-bangsa, gitu kan, bukan di berbagai belahan dunia ya. Jadi kalau misalnya belajar agama, gitu kan, ya Indonesia itu menjadi tempat tujuan belajar orang-orang dari berbagai belahan dunia ke Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, saya yang kecil-kecilan, yang hanya memimpin UIN Malang waktu itu, sudah bisa mendatangkan orang dari 32 negara. Dari Rusia aja 29 ketika itu, Mas Habib. Mas Habib kan juga kaget ya. Saya ketika ke Rusia sebelum COVID itu, saya ketemu Mufti. Mufti itu memberikan apresiasi. Anak-anak Rusia yang kuliah di Indonesia pulang kok berubah katanya. Perilakunya kok jadi bagus. Gimana kamu cara ngajarnya? Coba. Kan luar biasa itu waktu itu. Itu kan. Nah, jadi Indonesia kita format untuk menjadi tempat tujuan belajar, gitu kan, ilmu pengetahuan yang berbasis agama. Karena kita ini sudah mendeklar bahwa kita ini plural, mengakui berbagai agama, ya Islam misalnya kan, kalau jumlahnya perguruan tinggi Islam itu sudah di atas 30 ya, mungkin 40 mungkin 50 Mas Habib ya. Kita tidak hanya Islam yang kita jadikan tempat tujuan belajar, misalnya Kristen kita pilih, kita dorong yang supaya menjadi misalnya dunia lah. Misalnya Taruntung, lalu Manado, lalu kemudian Ambon, itu kan yang besar-besar itu kan, jumlahnya ada 8, ya kan ambil itu. Jadi kalau ingin belajar orang luar negeri, kalau yang berbasis Kristen, jadi tempat ini kan itu kan. Yang belajar berbasis Hindu, ya di Bali kan itu kan. Di Bali kan ada 2 perguruan tinggi itu kan. Hindu itu ada 2 itu kan. Di sebelah barat lalu kemudian sebelah timur di Denpasar, lalu kemudian yang satu di kota apa itu Mas Habib, di Bali, kan ada 4 Bali itu kan Hindu. Nah Buddha juga begitu, Buddha itu kan ada di Wonogiri, sama satu di Tangerang, jadi kan pusat tempat belajar pendidikan. Jadi kita satu memang, di Malang Prof, itu ada. Yang negeri yang saya maksud itu. Oh yang negeri. Yang negeri itu ada 2. Lalu kemudian Katolik. Jadi kita ini memang betul-betul menjadi guru Pancasila ya. Yang kita dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia ini kan selalu kita banggakan. Selalu. Nah kalau itu kita banggakan, kita juga konsekuensi dong. Kita contohkan kepada dunia luar ini bahwa keunggulan kita itu adalah di situ. Di situ. Dan ya buktinya bangsa Arab aja kacau. Iya itu, jadi seperti itu menurut saya itu. Pusatnya Islam katanya. Menurut itu, jadi ginilah, jadi kita itu sudah merumuskan, jangan berhenti di rumusan, tapi harus diimplementasikan dalam itu, Mas Habib. Jadi kembali lagi kepada persoalan Al Zaitun ini tadi, di Jawa Timur itu ada alumni sudah 630 dan dia disebut bagus-bagus gitu kan, tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu, bisa adaptasi dengan kulturalnya. Mungkin barangkali di sana juga diajari tentang bagaimana toleransi masyarakat majemuk, kan begitu kira-kira begitu. Kebanyakan alumninya wira swasta. Wira usaha, tapi juga ada yang jadi dokter katanya, ada yang jadi PNS macam-macam itu. Lalu kemudian yang sekolah menyatukan kebersamaan mendidik ini tidak saja di pondok, tapi orang tuanya juga diikutkan itu loh Mas Habib. Itu yang luar biasa. Yang menurut saya itu menarik sekali ya. Lalu tatkala terjadi kasus seperti ini, mereka lalu kemudian dipojokkan istilahnya. Dianggap dilabeli ya. Dilabeli sebagai lulusan dari lembaga pendidikan yang bermasalah gitu kan. Saya bilang ya kalau bahasa sekarang distigma, dilabeli dengan hal yang kurang bagus. Saya bilang ya itu hanya sementara aja, mengatakan sebagai resiko. Media mengatakan begitu, tapi kan
tergantung kepada diri kita masing-masing kan. Apapun orang menstigma, apapun orang melabeli, tapi kalau kita ini lulusan lulusan Zaitun itu unggul, itu ya, bagus, sudah, ya. Bisa menebarkan kasih sayang di rumah, lalu di masyarakat luas, aktif di masjid, kerjanya profesional, lalu kemudian di situ ada kejujuran. Nah, itu kan menjadi contoh, sudah contoh. Memang untuk membangun yang bersifat yang budaya ini tidak gampang. Itu memang memerlukan waktu yang lama. Yang lama, Mas. Membangunnya kalau sudah citra tentang bagaimana watak, perilaku, karakter, budaya ini lama. Tapi kalau untuk merusak itu cepat banget. Karena itu saya sarankan kepada yang datang ke tempat ini, ke rumah saya ini ya seperti itu, Mas Habib. Pokoknya bersikukuh aja, jangan terpengaruh. Santai mawon, jangan terpengaruh oleh media. Siapa-siapa gitu. Lalu kemudian juga saya beritahu bahwa memang agama itu sangat sensitif, tak bilang gitu. Jadi jangan nyalahkan siapa-siapa, tak bilang agama itu sensitif. Maka lalu kemudian saya katakan agama itu jangan disentuh ya, konsep tentang ketuhanannya itu kan. Kalau konsep Tuhanmu misalnya diejek itu marah itu. Umatnya lalu kemudian kitab sucinya disentuh, lalu kemudian Nabi dan Rasulnya disentuh. Lalu kemudian tempat ibadahnya itu kan ini. Kalau ada orang misalnya kalau kitab suci sudah tidak dipakai, sudah rusak, lalu ketahuan itu dibakar, itu aja orang marah Mas Habib itu. Lalu kemudian tempat ibadahnya, lalu kemudian yang 5 elitnya, tokoh agama. Nah, ini jangan disentuh. Ini karena memang sangat sensitif. 5 hal ini jangan disentuh ini. Kalau itu kita melakukan kebijakan apa saja yang terkait dengan 5 hal ini, itu harus super hati-hati. Sebab ketika ini lalu kemudian yang berjalan itu bukan rasionalnya, tapi rasionya, akalnya, tapi yang berjalan itu emosi karena kecintaan itu kan bukan berada di akal, kecintaan itu kan berada di hati. Nggak masuk akal. Karena itu jangan diganggu gitu. Dan dalam hal apapun ya mengganggu hati itu jangan gitu. Mengganggu hati itu jangan. Ayolah kita bangun kedamaian gitu kan. Agama itu datang untuk mendamaikan, bukan agama datang untuk saling berselisih, berpecah belah, saling merendahkan itu kan. Tentang perbedaan tafsir itu hal biasa itu sejak zaman dulu. Zaman dulu. Firqah itu sejak zaman dulu karena itu bukan hal yang besar yang baru perlu dipersoalkan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Habib. Jadi supaya ada pencerahan di luar sana, sudahlah hentikan itu konflik-konflik itu, saling somasi hentikan semua. Ke ranah hukum hentikan semua supaya ada kedamaian. Oke, matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.